selamat siang Bu Rima. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nisa. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu. Amin. Bagaimana Bu Rima? Jika saya lihat sepertinya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya barangkali? Iya Bu, hari ini kebetulan saya ingin mengobrol dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya merasa bingung dengan anak di kelas saya. Mereka masih ada yang tidak sholat. Padahal di setiap rutinitas pagi mereka harus melaksanakan sholat. Seperti itu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Baiklah Bu, begini ceritanya. Saya memiliki masalah terkait pembelajaran yang saya uh, ampu, yaitu nilai agama dan nilai moral. Ketika saya berada di dalam kelas, saya sering bertanya kepada anak didik saya, apakah kalian sering melaksanakan sholat atau tidak? Nah, sebagian di antara mereka ada yang menyatakan saya sholat, kemudian ada yang menyatakan juga kadang-kadang Bu, kadang-kadang saya sholat. Itu pun uh, mungkin mereka karena kurang perhatian dari orang tua, sehingga mereka lalai terkait kewajiban mereka terhadap uh, ya urusan sholat ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait pendidikan agama dan moral mereka yang jauh dari pendidikan agama Bu? Jika saya tangkap dari apa yang Ibu ceritakan tadi, jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu yang pertama, ada anak yang lupa sholat, kemudian ada juga yang kedua, ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Jadi Mhm. ini menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran Ibu, khususnya tentang nilai agama dan nilai moral. Seperti itu, Iya, Bu, masalahnya. iya betul Bu, betul. Oke. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apakah Ibu punya rencana apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya ada Bu, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya ampu, agar pembelajaran menjadi lebih baik ke depannya. Benar sekali, Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik, tentu apa namanya anak tersebut juga harus mau sholat, serta orang tuanya pun harus mendukung program pembelajaran kita. Serta orang Mhm, tua juga tidak meninggalkan sholat pastinya. mhm. Seperti, seperti apa menurut Ibu? Iya Bu, betul. Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral, seorang murid itu harus dari sejak kecil ya Bu. Untuk memulai hal tersebut, kita mengajarkan anak untuk belajar berwudu, kemudian gerakan sholat dan bacaan sholat juga diprogramkan, kemudian bisa diprogramkan melalui sholat duha atau sholat berjamaah yang lainnya. Kemudian seminggu sekali kita juga bisa melaksanakan rutinitas sholat duha atau sholat berjamaah seperti sholat duhur di sekolah. Nah, kemudian kita pun harus mengadakan parenting kepada orang tua dengan mengundang orang tua yang ahli dalam bidang agama. Mungkin begitu ya, Bu. Nah, Iya. kemudian di mana dengan kegiatan parenting ini, orang tua dapat berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal. Kemudian bisa memimpin keluarganya dengan tentunya bisa
menjalankan kegiatan atau kewajiban sebagai seorang muslim bagi yang muslim dan nilai-nilai kebaikan terkait nilai uh, beragama dan juga nilai moral bagi anak gitu Bu. Ya, jadi ibu ingin anak ini mau untuk sholat ya, dan tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat, serta tidak Betul. melarang anaknya untuk sholat. Begitu, Bu? Iya betul Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang, anak saya mau sholat atau tidak sholat itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana ibu menanggapi? Nah, tentunya ketika ada orang tua yang beranggapan bahwa mau sholat atau tidak sholat itu bukan urusan ibu, bapak guru ya. Tapi di sini kita harus merefleksi dan mengajak orang tua untuk berbicara secara perlahan supaya orang tua itu paham bahwa kegiatan melaksanakan ibadah itu merupakan salah satu kewajiban, bukan hanya eh, kegiatan yang bisa dilakukan kapan saja. Tentunya ada waktu-waktu yang dikhususkan dan diwajibkan mereka untuk melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Oke, baik Ibu Rima. Nah, jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya berpikir bahwa kegiatan diskusi hari ini hanya menjelaskan dan menyampaikan uh, pengetahuan kita bahwa kita harus sejak dini mempraktikkan ibadah-ibadah yang tentunya menjadi salah satu kewajiban yang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran kepada anak. Jadi, menurut saya itu lebih baik diungkapkan kepada anak, Bu. Jadi si anak tahu mana yang harus dilaksanakan dan mana yang eee, tidak boleh atau tidak dilaksanakan. Utamanya kegiatan sholat kan harus dilaksanakan, yang 5 itu merupakan salah satu kewajibannya. Oh iya, baik. Menurut Ibu, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian adanya kerjasama antara murid dengan orang tua, sehingga terjalinnya kolaborasi yang baik dan insya Allah ketika terjadi kolaborasi yang baik, seluruh kegiatan yang kita rencanakan akan berhasil, Bu. Iya, bagus sekali ya Ibu Rima bahwa kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini. Karena berkolaborasi ini saya yakin dari yang awalnya berat itu bisa menjadi ringan. Iya, betul sekali, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Ibu Rima ingin apa namanya? Ingin mendengar ceritanya kalau sudah iya saya ingin mendengar lagi ya ceritanya kalau Ibu sudah melakukan kegiatan itu. Iya. Kira-kira nih Bu, kapan ya akan dilaksanakannya apa yang sudah tadi kita bicarakan Bu? Mhm. Insya Allah Bu, kalau saat ini sih rencana saya mulai minggu depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana program tersebut. Oh, minggu depan ya. Oke, Mhm. baiklah Bu Rima, saya tunggu hasilnya ya. Baik Nanti Bu. setelah itu Ibu mencoba apa saja yang tadi sudah dijelaskan dengan Mhm. melakukan kegiatan praktik di sekolah, kemudian parenting kepada orang tua atau baik itu dilakukan di kelas untuk melakukan refleksi. Luar Mhm. biasa, Bu Rima. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini. Mhm. Eee, Kembali kasih Ibu, terima kasih juga Ibu telah menjadi partner saya dalam menuntaskan permasalahan yang saya hadapi. Iya, Terima sama-sama kasih. Ibu Rima. Baiklah, sampai ketemu lagi ya Bu. Iya Bu.
Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nisa. Bagaimana kabar Bu Nisa hari ini? Selamat siang Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Bu. Saya juga baik-baik saja. Tapi saya perhatikan siang hari ini sepertinya Bu Nisa kurang bersemangat ya. Ada yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Aduh, kok Ibu bisa tahu ya? Memang betul sekali Bu, saat ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, supaya, antusias murid saya meningkat dalam pembelajaran saya. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kemampuan mengajar dengan menggunakan, metode yang berkembang serta teknologi yang ada saat ini, Bu. Wah, keinginan Bu Nisa itu bagus sekali ya. Lalu, apa yang hendak Ibu inginkan ketika eh, proses peningkatan kompetensi itu dimulai? Eee, saya ingin melihat murid-murid saya itu khususnya Bu, antusias dalam belajar dengan cara mereka bisa menampilkan sesuatu yang terbaru, dan membuat pembelajaran menjadi lebih bervariatif dan murid juga dapat bersemangat dalam belajar Bu, seperti Hmm, itu. iya, betul. Bagus sekali, Bu. Lalu, upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, di sini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tapi Mhm, sayang, saya belum menemukan metode yang benar-benar efektif dan saat ini saya ingin menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Meskipun ya saya juga masih dalam tahap belajar, Bu, mhm. seperti itu. Iya, bagus sekali, Ibu. Lalu hambatan apa yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, itu Bu masalahnya. Jadi, saya itu masih kesulitan untuk mengoperasikan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Oh, baiklah. Oh, ketika Ibu menghadapi permasalahan tersebut, yang Ibu butuhkan itu apa ya, kalau boleh tahu? Saya membutuhkan bantuan Bu. Bagaimana caranya supaya saya bisa memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pembelajaran? Iya Bu, Mhm. jadi saya butuh bantuan. Mmm, baiklah, eee, untuk itu mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya, Bu. Baik Bu. Nah, untuk langkah pertama, kita itu harus tahu dulu mengapa mereka kurang antusias terhadap pembelajaran yang Ibu ampu. Apakah mereka itu tidak senang dengan materi yang dipelajari pada hari, tersebut, ataukah mereka mengalami kesulitan dalam, proses pembelajaran ketika Ibu menyampaikan pembelajarannya, atau, mungkin metode mengajar yang Ibu gunakan masih bersifat konvensional dan juga bisa, eee, dari berbagai faktor lah, Bu, seperti, minimnya fasilitas atau, eee, apa ya, teknologi yang Ibu gunakan, gitu. Nah, Iya, Bu. Saya juga ini analisa saya ya. mhm, Sepertinya saya yakin karena mereka itu jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan karena pembelajaran yang saya lakukan itu masih bersifat konvensional. Analisa mhm, saya seperti itu, Bu. mhm. Iya, jika demikian, kita harus memberikan penjelasan, Bu, terkait, hal-hal yang menarik menurut siswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran dan juga memanfaatkan teknologi yang lebih bervariatif agar siswa itu tidak merasa bosan. Tentunya Ibu bisa melaksanakan
kegiatan tersebut dengan mengikuti berbagai pelatihan atau diklat ataupun bisa diambil lah dari berbagai macam sumber yang ada di internet ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Saya akan mencobanya, Bu. Sepertinya itu ide yang bagus untuk meningkatkan antusiasme siswa saya, khususnya ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas. Iya. Kira-kira proses apa ya kegiatan itu akan dilakukan kapan Ibu? Sepertinya saya akan melakukannya mulai besok, Bu. Iya, mulai besok mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu, tidak ada hambatan dan uh, aplikasi yang ide atau temuan baru yang Ibu lakukan itu bisa bermanfaat untuk anak dalam meningkatkan proses pembelajaran ke depannya. Amin. Kemudian kita juga perlu Bu menguatkan atau memberikan penguatan terkait hal-hal positif kepada siswa. Bahwa kegiatan dalam pembelajaran itu tidak hanya menggunakan teknologi yang sifatnya kekinian, masih banyak metode atau model pembelajaran yang bisa meningkatkan antusias atau motivasi siswa dalam belajar. Jadi, ibu harus lebih kreatif, mencari model pembelajaran yang sekiranya tepat digunakan ketika dalam proses pembelajaran yang ibu ampu. Begitu, Bu. Oke, Ibu, saya akan coba melakukannya. Iya, Bu. Lalu, bagaimana Bu Nisa? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan esok hari? Dari yang hasil pembicaraan kita hari ini, hasil diskusi atau ya hasil curhat kita hari ini, Iya, saya betul. alhamdulillah Bu, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan saya lakukan khususnya esok hari supaya pembelajaran saya bisa lebih antusias diikuti oleh peserta didik saya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi, Bu Nisa memiliki gambaran terkait pembelajaran yang akan dilakukan esok hari. Mudah-mudahan persiapannya berjalan dengan lancar. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan jangan lupa Ibu takutnya lupa nanti dicatat ya. Kemudian uh, alhamdulillah ya hasil diskusi kita hari ini bisa membuahkan hasil, mungkin ada sedikit pencerahan, kita berbagi bersama-sama. Mudah-mudahan Ibu dapat mengimplementasikan esok hari terkait strategi untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Ya. Terima kasih Ibu Sama-sama atas Ibu, saya waktu terima yang kasih juga. digunakan oleh kita untuk mengobrol. Iya, Iya, terima kasih Bu. nanti saya akan laporan ke Ibu ya, Siap-siap. bagaimana Ditunggu laporannya. perkembangan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih Iya, Ibu, terima kasih iya, banyak. terima kasih. Kembali kasih Bu Nisa. Refleksinya dari saya pribadi, untuk kegiatan coaching yang sudah kita lakukan tadi terkait permasalahan saya sebagai coachee di sini dan Ibu sebagai coach, saya rasa percakapannya itu sudah bagus di mana di dalam alur coaching ini Ibu sudah menunjukkan atau sudah memperlihatkan alur-alur tirta seperti itu dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian atur strategi dan Tanggung jawab. tirta. Ya, tanggung jawabnya itu sudah ada. Mudah-mudahan nanti ketika real kita praktek baik ke rekan sejawat maupun ke peserta didik, Bu Rima khususnya bisa lebih bagus lagi melaksanakan kegiatan coaching seperti itu, Bu. Saya rasa cukup untuk refleksi dari saya terkait coaching yang sudah Ibu lakukan dengan saya. Sudah bagus, Bu. Iya. Selamat. Ya, terima kasih. Untuk refleksinya Bu Nisa, alhamdulillah ya. Tadi Bu Nisa sebagai coach dan saya sebagai coachee, saya mendapatkan bahwa alur tirta yang Ibu lakukan itu sudah tergambar ya, sudah terinci dan sudah nampak
dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semuanya sudah tergambar, ya jadi pada intinya sama seperti Bu Nisa, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Ya, terkadang agak susah sih ya Bu, berbagi praktik baik, tapi mudah-mudahan rekan sejawat kita bisa diajak untuk bekerja sama dan bisa diajak untuk melakukan perbaikan di sekolah gitu. Terima kasih Ibu, luar biasa, mantap. Yeay, applause untuk kita. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah.